mahasiswa, selamat datang kembali di Kompas, Komunikasi Mahasiswa Paling Pas. Nah, di Kompas ini itu adalah podcastnya para mahasiswa, di mana kita bakalan mengundang mahasiswa ini dari masing-masing prodinya dari universitas yang ada di Indonesia. Nah, bersama saya Nabila Nurainia yang akan membersamai teman-teman semua kurang lebih 15 menit ke depan nih. Nah, pada Kompas hari ini kita bakalan ngobrolin seputar dunia kesehatan, yang mana mungkin selama ini kita sering salah paham ya sama prodi atau sama profesi ini. Nah, tema yang kita angkat hari ini itu adalah yang katanya tukang pijat mengenal fisioterapi dalam pemulihan cedera. Kita hari ini udah kedatangan mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta, ada Kak Hajira dan juga Kak Usman. Halo Kak, boleh disapa dulu dong teman-teman yang ada di. Halo guys. Oke. Nah, pada season kali ini itu banyak ya yang bilang kalau fisioterapi ini hanya tukang pijat versi elit katanya ya. Oke, nah daripada kita bertanya-tanya nih, kita bisa langsung nanya nih kepada kakak-kakak di depan ini tentang apa sih fisioterapi itu sebenarnya. Tapi sebelum itu, apa kabarnya nih kakak-kakak semua? Super lah ya, alhamdulillah. Sekali bisa di sini. Oke, tadi gimana nih Kak perjalanan ke sini? Lancar? Tadi sempet hujan kan? Iya, hujannya deras banget. Terus tadi tuh sebenarnya ada kejadian lucu sih. Aduh. Ya, bukan lucu tapi kayak malu-maluin. Jadi tadi kan Gimana? motor aku kan macet, nggak bisa dihidupin. Terus Langsung aku nyoba itu kayak di engkol gitu loh, engkol sendiri, nggak bisa. Nah terus ada nih orang yang di pinggir kayak nanyain, Mbak kenapa ini mas motornya mati nggak bisa dihidupin? Kenapa Mbak? Nggak tahu dari tadi dihidupin nggak bisa. Terus Kak, terus aku bilang kayak boleh minta tolong nggak mas hidupin? Oh ya bentar, diengkolin sama masnya 3 kali nggak bisa. Terus masnya dia, oh pantesan Mbak nggak bisa ibu soalnya ini apa standarnya masih itu. oh ya Allah. Mungkin Kak Hajir lagi banyak pikiran ya teman-teman. Nah, luar biasa sekali loh effortnya udah hujan ke sini, motornya juga macet. Nah, gimana nih Kak? Kuliahnya dengar-dengar semester akhir nih sibuk ngapain aja? Soalnya mahasiswa semester tua. Oh, semester tua banget nih. Skripsi. Mungkin kalau Kak Usman sibuk ngapain nih Kak? Kalau aku sih sama siklus kesedihan sama kadang-kadang ikut rapat organisasi. Memang masih boleh Kak ikut semester akhir ikut organisasi? Masih boleh. Oke. Nah, mungkin tanpa berlama-lama ya, teman-teman juga pasti udah pada penasaran apa sih fisioterapi itu. Baik, kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu meluruskan mitos. Nah, pada sesi kali ini kita akan mengetahui apa sih fisioterapi. Oke, baik. Kalau boleh jujur nih Kak ya, kalau aku pribadi atau mungkin teman-teman mahasiswa yang ada di rumah tuh kayak tahu fisioterapi itu kayak ya udah tukang pijat kalau misalnya patah tulang. Terus kalau kesleo nih paling banyak nih ya Kak, kalau kesleo terus pasca stroke gitu tuh ke fisioterapi untuk dipijat gitu doang, atau enggak biasa ke tukang pijat yang ada di sekitar kampung itulah ya Kak. Nah, padahal harusnya fisioterapi itu bisa lebih dari itu ya Kak harusnya. Karena sama seperti kalian, aku juga penasaran nih apa sih fisioterapi lebih dalamnya itu. Nah, mungkin boleh dari Kak Usman terlebih dahulu nih. Wah, ini pertanyaan yang pasti banget. Fisioterapi itu adalah pelayanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak fungsi tubuh. Kita nggak pakai obat-obatan kimia, tapi kita pakai intervensi fisik, bisa berupa latihan gerak, terapi manual, dan alat-alat lain. Oke, wah ternyata seluas itu loh ya Kak. Oke, baik.
Menurut Kak Hachira gimana nih Kak? Kalau misalnya ibarat dokter tuh nyembuhin pasien pakai obat, nah kalau kita tuh pakainya terapi, terus latihan, terus banyak lagi. Jadi kalau misal biasanya tuh kamu pijit kan cuma relaksasi otot secara umum ya. Tapi kalau kita tuh beda sebenarnya, halusnya tuh panjang banget, kayak buat nentuin ini pasien tuh mau dikasih apa gitu, intervensinya mau dikasih apa tuh panjang banget jalannya. Kayak pertama kita harus anamnesis dulu, jadi harus tanyain pasiennya tuh ini kenapa kok bisa kayak gini, terus misal yang dirasa itu nyerinya di mana, terus kenapa, terus dari kapan, oh ya kayak gitu. Terus ada juga pemeriksaan objektif, subjektif, terus ada juga kayak tes spesifik kayak gitu. Nah baru bisa kita tuh tentuin diagnosis ini tuh pasiennya tuh sakit apa, masalahnya tuh di mana. Nah baru dikasih intervensi. Jadi tindakan yang kita lakuin itu berdasarkan evidence base, jadi bukti ilmiah ya. Jadi kita cari akar masalahnya, bukan kayak cuma ngilangin nyerinya doang, pelunya doang gitu. Oh, jadi bukan hanya sekedar tukang pijat ya, tuh guys. Jadi fisioterapi itu bukan hanya sekedar tukang pijat, seluas itu loh fisioterapi. Nah, mungkin kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu masalah sehari-hari. Nah, gimana sih atau apa aja sih masalah yang ada di kehidupan ini yang bisa kita sangkutin sama dunia fisioterapi itu sendiri? Oke Kak, bicara soal gerak nih ya Kak, zaman sekarang apalagi zamannya serba instan, terus Gen Z juga nih bertebaran di mana-mana, itu pasti udah nggak asing dengan yang namanya sedentary lifestyle atau pada mager nah itu Kak, pada mager nih. Nah mungkin banyak nih dari mahasiswa atau bahkan pekerja kantoran, apalagi kalau mendekati libur panjang itu kayak banyak yang kita itu duduk di depan gadget itu berjam-jam, terus posisinya mana biasa baring atau enggak biasanya duduk. Nah itu tuh tiba-tiba tuh suka kayak leher tuh kaku, terus pinggang tuh pegel, sakit gitu. Nah kalau untuk masalah atau kasus seperti ini tuh bisa nggak sih Kak ditanganin sama fisioterapi itu sendiri? Bisa lah, bisa banget itu. Oh bisa ya Kak. Jadi kalau di fisioterapi itu biasanya tuh masalah kayak gitu tuh disebutnya muskuloskeletal disorder. Jadi itu ada permasalahan atau cedera di otot ataupun tulang karena ya gampangnya salah posisi tubuh lah. Jadi posisi tubuhnya tuh nggak sesuai dalam waktu yang lama. Jadi ya bikin kayak kaku atau sakit gitu. Jadi di fisioterapi itu nggak cuma sembuhin masalahnya doang, tapi itu kita juga bisa edukasi kayak harusnya tuh yang bener tuh duduknya gini loh, harusnya posisi tubuh tuh kalau berdiri kayak gini, posturnya gini gitu. Terus lakuin kayak gitu tuh biar masalahnya tuh nggak kambuh lagi gitu loh, nggak Jadi bukan hanya sekedar untuk menyembuhkan, tapi untuk mencegah cedera berulang ya Kak. Iya, Aku mau nanya deh Kak, untuk kita nih yang masih muda, terus mahasiswa juga, nah sebenarnya tuh butuh nggak sih Kak sama fisioterapi ini? Justru itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai sini kita nembus atau jepit atau istilahnya HNP baru ke fisioterapis. Kalau dari teman-teman, apalagi anak muda ya sudah mulai merasa ada yang nggak nyaman dengan gerak tubuh, itu sudah menjadi alarm. Oke, nah menarik banget ya teman-teman. Nah buat teman-teman mahasiswa yang ada di rumah atau di kampus nih, mungkin lagi merasa badannya kaku atau badannya kayak kok pegel ya karena kelamaan ngerjain tugas atau kelamaan ngerjain skripsi kakak-kakaknya ini di depan. Nah mungkin ada tips sederhana atau gerakan simple nih untuk bisa mencegah pegal-pegal tersebut. Nah
ada nggak sih Kak gerakan atau tips simpelnya yang bisa dilakuin? Ada. Nah, sebelum kita masuk nih teman-teman ke tips and praktik, aku mau nanya satu lagi aja nih Kak, terkait dengan yang sering banget terjadi nih dari sekitar kita. Nah, sebenarnya kapan sih seseorang atau kita itu perlu datang ke fisioterapi? Soalnya banyak nih juga yang mikir pasti nanti juga bakalan sembuh sendiri gitu Kak. Gimana tuh Kak? Kayak yang udah disinggung sama Kak tadi ya. Jadi datang ke fisio tuh harus nunggu sakitnya parah dulu, kayak nunggu sakitnya tuh udah dari 1 bulan yang lalu, tapi kamu datangnya di 1 bulan lagi gitu. Jadi kan kelamaan, bisa tambah parah gitu. Jadi kalau misal nyarinya udah dirasa lebih dari beberapa hari, terus itu tuh ganggu aktivitas kalian sehari-hari, nah itu tuh bisa datang ke fisioterapi gitu. Jadi sebenarnya tuh kalau udah ngerasa kayak gitu tuh tubuh tuh udah ngasih tanda, jadi harus diperiksa gitu apa yang salah. Oke. Apalagi kalau nyerinya sampai menjalar, misalnya dari leher ke lengan atau dari pinggang ke kaki, itu biasanya bukan pegal biasa, tapi sudah ada gangguan fungsi. Ya kayak gitu biasanya tuh udah nyangkutnya di saraf ya, jadi malah Bisa ke lain-lain ya Kak. Oke, nah berarti fisioterapi itu juga berperan untuk mendeteksi penyakit yang dini ya. Terus sebenarnya ada yang sering disalahpahami juga. Jadi fisioterapi itu proses, jadi bukan datang sekali terus langsung sembuh gitu, enggak. Jadi kita tuh ada tujuan terapi, kayak kan kalau misal udah dilakuin intervensinya, udah dilakuin terapinya tuh kayak gini, nah nanti tuh pasti ada evaluasinya dulu, ini pasiennya tuh ada kemajuan nggak kesembuhannya. Kalau misal nggak ada, berarti ada yang salah sama di awal, kayak di nentuin diagnosisnya tuh ada yang salah, intervensinya yang salah. Nah kita cari lagi biar diperbaiki gitu loh. Oke, nah berarti jelas ya guys, kalau fisioterapi itu bukan hanya sekedar tukang pijat lalu pulang gitu, tapi mereka ada ilmunya dan juga tahapannya, benar nggak Kak? Nah, oke. Setelah kita tahu nih kapan harus ke fisioterapi, terus fisioterapi itu apa sebenarnya sebagai tenaga profesional. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu tips and praktik. Menarik banget ya ini tadi pembahasannya. Terus saat ini kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih oleh sobat mahasiswa, karena sebagai seorang mahasiswa kita banyak nugas, terus kerjanya juga duduk terus, biasa kuliah juga duduk dengar dosen ya Kak ya. Nah, mungkin boleh di-spill nih Kak tip and triknya agar bisa mengurangi kekakuan dan pegel-pegel tadi. Ada nih trik namanya tuh cinta. Aku sebenarnya kurang tahu sih penyebutannya benar di mana, tapi pokoknya tulisannya tuh CHINTUCK gitu. Jadi gampangannya tuh gerakannya apa ini namanya? Double chin ya. Kayak bikin double chin kayak gitu. Jadi caranya tuh kalian bisa duduk tegak ataupun berdiri juga boleh. Kalau berdiri tuh biasanya nempel di tembok, kayak negain badan gitu lah. Nah nanti kalian bisa narik dan kalian ke belakang, kayak bikin double chin gitu. Jelek. Enggak kok Kak. Kayak tadi itu. Nah terus nanti ditahan selama 5 detik. Nah habis itu bisa diulangin selama beberapa kali kayak gitu. Nah terus habis itu bisa juga kayak misalkan kalau mahasiswa ataupun pekerja kantoran itu kan banyak duduk ya, jadi kan pasti pegal nih karena duduk terus. Nah nanti bisa nih setiap 50 menit atau 30 menit sekali itu peregangan kayak gitu, atau enggak berdiri terus jalan kecil di sekitar gitu. Nah biar aliran darahnya tuh enggak cuma apa ya, kayak lebih ngalir aja gitu. Paham.
Wah, simpel banget ya kak, hanya sekedar membuat double chin di bahasa kita itu juga udah masuk ke dalam tipsnya. Nah, oh iya kak, mungkin aku itu mau nanya, mungkin nih dari teman-teman yang ada di rumah atau teman-teman mahasiswa yang lainnya nih ada tertarik nih untuk masuk ke dalam dunia fisioterapi itu sendiri. Nah, untuk di Indonesia itu sendiri prospek kerjanya gimana sih kak? Sebenarnya sih fisioterapi itu bukan cuma di rumah sakit. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Fisioterapi sendiri banyak macamnya, mulai dari fisioterapi olahraga, fisioterapi anak, dan fisioterapi lansia. Bahkan di industri kecantikan dan kebugaran pun sangat dibutuhkan. Selama manusia butuh bergerak, fisioterapi akan selalu dibutuhkan. Oke, nah tadi kan kalau nggak salah fisioterapi ada banyak bagiannya ya kak, kata kak Usman tadi. Nah, untuk kakak-kakaknya sendiri ini lebih tertarik di mana itu? Sebenarnya aku lebih tertarik di itu sih, fisioterapi olahraga buat hati. Itu kenapa kak? Kalau lebih tertarik di sana gitu? Itu karena kalau menurut aku tuh lebih kayak apa ya, kayak lebih beragam aja kan, kayak olahraga itu kan ada banyak nih, jadi kayak lebih luas lagi gitu loh pengetahuannya. Terus kalau di kampus juga kan sering ada kayak misal volunteer buat di kayak lari maraton, terus jadi yang kayak misal ada baru ada lomba sepak bola atau apa gitu. Jadi apa ya, aku lebih tertarik ke situ, lebih banyak pengalamannya lah ya itu. Oke, nah, wah teman-teman menarik sekali nih penjelasan dari kakak-kakaknya tadi. Tadi juga kita udah bahas dari mengenal apa sih fisioterapi itu, yang awalnya tukang pijat tapi ternyata banyak, ada olahraga, terus ada ke saraf tadi ya kayak juga, dan banyak lagi. Nah, terus kita juga udah bahas masalah sehari-hari yang mungkin timbul terkait masalah fisioterapi ini. Terus udah ada tips and triknya tadi juga udah dipraktekin sama Kak Haizira ya Kak. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya Kak tadi. Terima kasih banyak udah berkenan untuk hadir. Terima kasih dari sini. Nah, jadi kesimpulannya itu fisioterapi adalah sahabat gerak kita ya Kak, bukan hanya sekedar untuk menyembuhkan cedera berat, tetapi dia juga untuk membuat cedera itu tidak muncul kembali. Nah, udah nggak kerasa, udah kurang lebih 15 menit saya dan kakak berdua ini menemani kalian di rumah atau yang lagi di kampus juga. Nah, terima kasih banyak kakak sudah meluangkan waktunya, dan informasinya sangat bermanfaat sekali dan sangat menambah wawasan ya, khususnya terkait fisioterapi itu sendiri. Nah, oke, mungkin untuk penutupan nih kak, bisa disapa-sapa lagi teman-teman yang ada di rumah. Jangan malas gerak ya. Guys, jangan malas gerak. Apalagi Gen Z nih, jangan malas gerak guys. Saya juga Gen Z sih kebetulan ya kak. Dan juga semua Gen Z. Oke, saya Nabila Nuraini pamit undur diri. Sampai jumpa di Kompas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.